Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Oke anak-anak, disimak sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu hal. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memberitahukan sesuatu secara jelas kepada pembaca sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dan membuat pengetahuan pembaca bertambah. Adapun unsur dalam teks eksposisi berisi gagasan dan juga fakta. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang gagasan. Gagasan yaitu berisi pernyataan, komentar, penilaian, saran, dan dorongan. Yang kedua, fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga dikerapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Salah satu fungsi teks eksposisi adalah untuk menyajikan ilmu atau pengetahuan dan memengaruhi atau mendapat dukungan. Berikut pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, paragraf umum ke khusus. Paragraf umum ke khusus adalah suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal. Dalam kesimpulan terdapat gagasan utama yang diuraikan atau dijelaskan dengan bukti, fakta, atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Yang kedua, paragraf khusus ke umum. Paragraf khusus ke umum adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Diakhiri dengan kesimpulan berisi gagasan utama. Yang ketiga, pola perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah jenis paragraf eksposisi yang ide ataupun gagasan utamanya dikemukakan dengan cara memberikan perbandingan atau membandingkan dengan suatu hal lain yang berbeda atau sama. Yang terakhir, pola ilustrasi. Ilustrasi dalam pola pengembangan teks eksposisi berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Bahan ilustrasi yang paling efektif dalam hal ini yaitu pengalaman-pengalaman pribadi yang dapat meyakinkan suatu kebenaran dan gagasan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya paragraf laporan, perbandingan, pertentangan, ilustrasi, klarifikasi, proses, dan definisi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teks eksposisi proses adalah sebuah teks yang berisi mengenai suatu panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Yang kedua, teks eksposisi laporan, yaitu merupakan sebuah teks yang memberikan suatu informasi dari sebuah kejadian tertentu yang sering kita jumpa dalam berita, koran, atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi definisi adalah sebuah teks yang berisikan tentang pengertian dari suatu objek tertentu. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi merupakan sebuah teks yang menggunakan suatu gambaran sederhana atau bentuk konkret untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi ide pokoknya disajikan dengan membandingkan dengan beberapa hal lain. Paragraf eksposisi perbandingan memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan kata hubung berupa seperti halnya, demikian juga, sama dengan. Yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu teks yang berisi sebuah pertentangan antara suatu dengan sesuatu yang lain. Adapun frasa penghubung yang bisa digunakan antara lain akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaliknya. Oke, terakhir kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Ragam teks eksposisi sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Eksposisi dapat disebut sebagai paparan proses. Teks eksposisi juga memiliki struktur yang membangunnya. Adapun struktur teks eksposisi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tesis.
yaitu pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Tesis ini berisikan pendapat penulis yang secara pribadi terkait pada topik yang akan dibahas dari paragraf tersebut. Yang kedua, rangkaian argumen. Pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penulisan ulang. Rumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat. Baiklah anak-anakku sekalian, materi hari ini cukup sampai di sini.